Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya begini, kurang lebih ya. Wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi. Berarti kalau sama Allah dilarang, contoh yang akan keluar contoh yang baik atau contoh yang jelek? Contoh yang jelek. Wala takunu, jangan kalian ikut-ikutan. Jangan kalian sama seperti. Jangan kalian menjadi seperti apa ya Allah? Kalladzina nasullah, seperti orang yang melupakan Allah. Saya mau tanya dulu, melupakan Allah itu apa sih? Rata-rata di antara kita akan menjawab apa? Dan itu pun yang disebutkan oleh para ulama tafsir, tidak salah. Apa itu? Lupa zikir. Lupa apa? Zikir. Melupakan Allah, itu dianggapnya lupa zikir. Ternyata menurut para ulama yang lain, melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Itu artinya bukan cuma lupa zikir, lupa apa? Lupa karunia Allah. Lupa bersyukur kepada Allah. Lupa bahwa kemampuan kita ibadah itu pemberian dari Allah. Lupa bahwa kesuksesan kita itu kehendaknya Allah. Sehingga mereka itu jadi seperti Qarun, jadi seperti Fir'aun, jadi seperti pokok orang-orang yang tidak baik itu. Kalau Qarun dapat rezeki bilangnya apa? Ini karena kepandaianku. Itu lupa sama Allah. Ada yang begitu sekarang? Setelah kaya raya, kita datang ke rumahnya, kita bawa di depan matanya dia proyek masjid. Dibilang apa? Aku harus bangun papat nih. Loh sampai lah asik soge. Loh mas, sogeku iki yo tangi subuh langsung nang pasar mulai mari maghrib. Loh terus kalau tak nikmati kok jaluk kabeh. Nah, model begitu. Dia lupa sama Allah. Ada orang yang lain lagi. Bisnisnya sukses. Dibilang apa? Iki pak, sedino melok pelatihan ping 15 iki. Ini lupa sama Allah ini. Lupa sama Allah. Ada lagi. Teman-teman seumurannya sudah pada sakit semua. Dia tok yang sehat. Jawabannya apa? Lah koncoku ben ngerokokan. Koncoku ben gak tahu olahraga. Aku iki mangan tak jogo. Gak tahu ngerokok. Olahraga gak tahu telat. Lupa sama Allah. Siapa yang bikin dia mampu olahraga siapa? Siapa yang bikin dia mampu meninggalkan rokok siapa? Allah. Siapa yang mampu dia jaga makanannya siapa? Loh ini loh Pak, orang yang lupa sama Allah itu. Maka Allah firmankan, ini maknanya luas. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Rumah tangganya baik. Di zaman dengar ini cerai, ini diceraikan, itu selingkuh. Ini suaminya pergi, istrinya kabur, anaknya tidak karuan. Dia bilang, alhamdulillah rumah tangga saya baik. Ya Allah. Ya mesti rek ben subuh tak gugah tak jak nang masjid babu salam kok iki anak iki. Lek gak apik ya kebangetan. Loh. Dia lupa sama siapa? Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Apa akibatnya? Fa ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Apa sih artinya? Allah jadikan mereka lupa atas apa yang baik untuk dirinya. Dia lupa. Dia lupa bahwa sholat itu lebih baik dibanding tidur. Dia lupa. Dia lupa bahwa nabung di tabungan banknya orang Yahudi dunia itu tidak lebih baik dibanding dia nabung di tabungan akhirat. Dia lupa. Dia lupa bahwa baca Al-Quran satu hari diperbanyak itu jauh lebih baik dibanding buka-buka WA. Ayo jujur. Jujur. Waktu kita mana lebih banyak di depan WA atau di depan Quran? Nah maka artinya hadirin sekalian, Allah jadikan dia lupa atas kebaikan dirinya sendiri.
Dia tidak ngerti mana yang baik, mana yang jelek. Dia tidak ngerti sedekah lebih baik dibanding nabung. Karena kita mikir tabungan dunia, sementara kita lupa tabungan akhirat jauh lebih utama. Nah ini loh akibatnya. Karena kita lupa kepada Allah, kita lupa karunia Allah, kita lupa kehebatan itu adalah kehebatannya Allah. Kita lupa bahwa semua karunia itu karunia dari siapa? Allah. Kita mampu kerja karena Allah, kita sukses karena Allah, kita punya tabungan karena Allah, anak-anak kita baik karena Allah, istri kita nurut karena siapa? Allah. Badan kita sehat karena Allah. Kita lupa semua itu, Allah jadikan apa? Fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa pada kebaikan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka wafat, mereka bilang, ya Rabb, baru sadar mereka. Ternyata akhirat itu nyata. Kenapa sebelumnya dia lupa? Bukan dia dizolimi sama Allah, bukan. Tapi apa? Dia lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa pada kebaikan dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah sekarang begini. Ada kebaikan-kebaikan yang kita lupakan. Nampaknya kebaikan-kebaikan ini mulai hilang dari prioritas kita. Seakan-akan itu, alah mek ngene tok, itu loh bahasa kita. Alah wes biasa. Wes bendino, gitu loh. Akhirnya kebaikan itu kita lupakan dalam keadaan yang besar tidak kunjung kita mampu lakukan. Bagaikan punuk merindukan bulan. Itulah ibaratnya kebaikan-kebaikan yang dilupakan. Nomor 1, memperbaiki hati. Itu nomor 1 dulu. Kita ini wis kadung ribut amalan fisik, lali amalan hati. Dan itu yang terus perlu kita koreksi kita masing-masing. Kita lihat siapa? Diri kita masing-masing. Maka tidak ada kemudian kita itu bertanggung jawab atas keburukan orang lain, itu tidak ada. Tapi kita bertanggung jawab atas keburukan siapa? Diri sendiri. Nah sekarang begini. Nomor 1, memperbaiki apa? Hati. Memperbaiki hati. Kita terlalu sibuk dengan memperbaiki amalan fisik. Ngaji. Tapi ngajinya ketika dilihat sama orang. Sholat. Gini. Contoh. Tak kasih contoh yang Anda akan mengatakan. Koyoke bener. Gitu. Gini ya. Anda terbiasa sholat itu di soft pertama. Wis gak tahu telat. Setiap sholat mesti apa? Soft pertama. Suatu hari Anda telat. Anda datang ke masjid, soft pertama sudah penuh. Yang kebayang pertama, wah dilihat orang saya tidak selalu di soft pertama. Nanti orang akan ngomong, waduh kok gak di soft pertama. Loh kok malin di soft kedua. Yang menyibukkan pikiran kita ternyata bukan pandangannya Allah, tapi ya apa jawab di depan manusia. Padahal kalau Allah hadirin tidak perlu antum jawab. Allah tahu kenapa antum tidak di soft pertama. Allah lebih, tadi dia ada orang di pinggir jalan jatuh, dia bantu dulu. Kalau kita mikir manusia, repot jelaskan sama manusia. Gak, anak iki mang sakjane ya soft pertama lho. Mang di embong ana wong wedok sepeda motoran tiba. Capek. Dan orang yang seperti itu ciri dia memperbaiki amalan fisik tapi tidak memperbaiki hatinya. Dia sibuk menjelaskan sesuatu kepada manusia karena suatu amal yang telah ditinggalkan olehnya. Padahal kalau dia perhatian kepada Allah, dia tidak perlu sibuk menjelaskan itu. Ngerti tidak maksud saya? Nah, maka hadirin, amal yang pertama memperbaiki hati. Sampai Ibnul Qayyim bilang apa? Nasihat para salaf yang itu dinukil dari salaf menuju salaf. Ini nasihat yang terus bergulir di antara mereka. Salah satunya apa? Perbaiki hatimu, perbaiki batinmu, Allah perbaiki zahirmu. Itu senantiasa dari mereka dinasihati. Pokok urusan hatimu. Ya apa carane hati ki apik? Nanti amalan fisik akan mengikuti. Sayangnya kita balik. Kita anggap ngaji dhisik, engko lak suwe-suwe atine apik ah.
Loh, yakin kalau ngajimu sama Allah diterima? Yakin kalau ngajimu ikhlas? Yakin ngajimu itu betul-betul untuk Allah? Yakin ngajimu itu betul-betul ini ngaji untuk susah? Bukan berarti amalan fisik ditinggalkan. Yo keliru, sama seperti begini Pak. Ustadz, sholat harus ikhlas. Oh harus. Oh berarti saya tidak usah sholat. Loh kenapa? Saya tidak bisa ikhlas Ustadz. Timbang rugi sholatku. Karuan gak sholat menisan, gak ikhlas. Ya sama seperti itu ibaratnya. Sholat dan ikhlas itu dua perintah yang berbeda. Ikhlas tidak ikhlas kudu. Sama seperti perempuan. Oh kalau jilbaban jadi harus baik ya? Lu harus. Maksud jilbaban tidak baik. Oh berarti saya tidak usah jilbaban. Kenapa? Karena saya belum baik. Nanti malah merusak nama jilbab. Oh kalau jilbaban saya ngerumpi ya. Loh, larangan ngerumpi dan perintah berjilbab itu perkara yang berbeda. Anda ngerumpi gak ngerumpi jilbaban tetap wajib. Anda baik tidak baik, maka jangan meninggalkan kebaikan yang lain ketika satu kebaikan Anda tidak bisa lakukan. Ya neraka temenan lek ngene. Itulah kenapa kebaikan itu banyak. Supaya apa? Ketika Anda ketinggalan satu kebaikan, Anda bisa melakukan kebaikan yang lain. Nah, maka nomor satu, perbaiki apa? Hati. Ini amal yang hilang. Sekarang Ustadz, apa pentingnya memperbaiki hati? Begini, kita semuanya tahu kan? Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka kita berdoa sama Allah, ya Allah jangan engkau hinakan aku ya Allah kelak di hari kebangkitan. Apa itu? Di mana pada hari itu tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta. Kecuali apa? Yang akan memberi manfaat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah sekarang tunggu dulu. Ojo ngomong hati bersih itu mek api, mek menungso tapi elek sama Allah. Ini sekarang mulai muncul pengertian seperti ini. Hati-hati loh ya. Mulai muncul pengertian hati sing api iku pokok mek menungso gak ganggu. Sama Allah. Oh, tidak. Hati yang bersih, qalbun salim, itu disebutkan oleh para ulama itu 3. Syaratnya 3. Nomor 1. Jangan ngomong qalbun salim kalau 3 ini Anda masih belum bisa. Nah, nomor 1. Qalbun khala minasyirik. Hati yang bersih dari syirik. Itu nomor 1. Jadi percuma kalau orang masih mengamalkan syirik terus ngomongnya apa? Ya akhi, yang penting sama tetangga baik. Yang penting kalau ada tetangga kesusahan kita bantu. Yang penting kalau ada bencana alam kita datang bawa bantuan. Tapi amalannya apa? Syirik. Bukan qalbun salim. Qalbun salim itu yang nomor 1. Hati yang betul-betul bersih dari apa? Kesyirikan. Haknya Allah nomor 1 diperbaiki. Nomor 2 apa? Qalbun khala minal mukhalafat. Hati yang bersih dari mengingkari sunnah Nabi Muhammad. Banyak orang ngomong qalbun salim tapi amalannya menyimpang dari amalannya Nabi Muhammad. Qalbun salim dari mana? Qalbun salim itu nurut sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyuruh apa? Nabi Muhammad ibadahnya bagaimana? Nabi Muhammad akhlaknya seperti apa? Nabi Muhammad zikirnya bagaimana? Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat sholawatnya seperti apa? Itu qalbun salim. Baru yang ketiga, hati yang bersih dari permusuhan. Kebencian. Itu nomor 3 Pak. Nomor 3. Nomor 1-nya apa? Allah Ta'ala, nomor 2-nya sunnah Nabi Muhammad, nomor 3 dengan sesama manusia. Nah sekarang semuanya tahu hadisnya, di dalam setiap jiwa manusia ada segumpal apa? Daging. Kalau dia baik, semuanya baik. Kalau dia buruk, semuanya buruk. Apa segumpal daging tadi? Hati kan? Berarti kalau mengawali memperbaiki diri, awali dulu memperbaiki apa? Hati, ditoto hati nih. Hati yang bersih bagaimana? La ibadah
tawajuh sama Allah. Tawajuh itu apa? Betul-betul ibadahku ini ngadep marang Gusti Allah. Itu latihan bersih hati. Yang kedua, ketika ngelihat orang lain dapat nikmat, dijogo betul, ya Rob, yang bagi engkau, yang punya engkau, yang berhak untuk milih engkau. Ketika ada orang lain dapat nikmat, jogo hati supaya tidak apa? Hasad. Nomor 3, ya apa sih hati bersih itu ngelatih apa? Ketika Anda mendapatkan kesuksesan. Noto hati itu mulai dari mana? Ketika kita sukses, jangan menganggap kita lebih baik dibanding orang lain. Jangan menganggap kesuksesan itu karena kita. Tapi langsung kembalikan kesuksesan itu kepada siapa? Allah. Bagaimana? Hadza min fadli Rabbi. Wis, kawan be aku podo. Cuma kemudian Allah takdirkan saya dapat ini, Allah takdirkan kamu dapat itu. Maka ketika dapat nikmat, itu latihan noto hati, itu nomor 1. Jadi kebaikan yang dilupakan, memperbaiki hati sama orang yang baik. Ngelihat orang melakukan kesalahan, husnudzon, kasih uzur. Nomor 2, kebaikan yang terlupakan apa? Orang tua. Memang Pak, ujian terbesar itu adalah orang terdekat kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Itu ujian terdekat, terberat. Maka sering dengar cerita kan ketika para salaf itu ibunya meninggal, dia nangis kan. Padahal terkenal orang yang paling tough di zamannya. Kok nangis? Dia bilang, saya nangis bukan karena apa. Saya nangis karena satu peluang pintu surga saya hari ini tertutup. Dan saya belum tahu saya telah memanfaatkan dengan baik atau tidak. Ya kan? Nah ini kebaikan yang dilupakan nomor 2. Padahal apa? Anda tahu Abdullah bin Al-Mubarak itu bilang begini. Laqi'datun tahta qadami ummi ahabbu ilayya min hajjatin nafilatin. 1 kali duduk di bawah kaki ibu saya. Itu kata Abdullah bin Al-Mubarak. 1 kali Hasan Al-Basri atau Abdullah bin Al-Mubarak di antara 2. 1 kali duduk di bawah ibu saya. Yo macam-macam kebiasaan orang Arab itu kalau duduk di bawah kaki ibunya, yo ngelapi pakai minyak, yo mijeti, yo ngetoki kukune, yo ngekum sikilin di banyu bukan untuk diminum. Iki lebay betul, tidak ada yang nyuruh itu. Tapi apa? Bersihin kakinya dari, kan kaki biasanya ada kotoran-kotoran yang nempel. Rendam di air anget, gosok pakai kain yang agak kasar dikit, tapi kainnya basah. Bersihin pecah-pecahnya. Apa kata Abdullah bin Al-Mubarak? Itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan Anda haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa mana umroh. Kalah. Ini loh kita lupakan ini kebaikan ini. Nyuapin ibu. Salah seorang sahabat Nabi ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah apa itu kebaikan? Rasulullah tanya, kamu pengen masuk surga? Pengen. Kamu pengen jauh dari neraka? Pengen. Orang tuamu ada? Ada. Rasul bilang gini, ngomong yang sopan sama dia, kasih makan sama dia, jangan angkat suara di hadapannya, masuk surga tidak akan masuk neraka kamu. 3, ngomongnya yang pelan. Karena orang tua itu kalau sudah sepuh, seperti tadi, sensitif. Nomor 2 apa? Kasih makan. Lalu kalau Anda bisa masak, masakin. Kalau enggak, beli. Kalau makan bareng sama ibu Anda satu meja. Atau sak piring berdua. Atau kemudian Anda yang nyuapin dia. Itu nomor 2. Nomor 3 apa? Jangan angkat suara di hadapannya. Masuk surga kamu tidak akan disentuh api neraka. Itu orang tua. Sampai Rasulullah bilang orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Apa arti yang paling tengah? Kalau Anda ambil rute Pak, menggok nganan melambung kiri dibanding lurus tengah, yang paling sampai cepatnya yang mana? Yang paling cepat sampai yang mana? Lurus tengah. Maka yang paling cepat mengantarkan kita masuk surga, yo pintu orang tua itu. Maka pantas nangis kalau orang tua meninggal itu pantas. Setelah mereka meninggal, Anda tidak mengharap apapun kecuali dari siapa?
Allah. Istighfar untuknya, sedekah atas namanya, kemudian mohonkan ampun untuknya, doakan orang tua, sambung kerabatnya yang kamu tidak akan nyambung kecuali dari jalurnya. Itu ono sian. Cuma sayangnya kita ini kalau orang tua meninggal kan panas-panas saja. Panas-panas apa itu? Setelah itu kan paling merong wulan sedih. Oh, bapak ini dulure diparani, koncone digolei, sedekah. Setelah itu tidak ada. Padahal umur kita masih panjang untuk bisa berbakti sama orang tua yang telah meninggal tadi. Tapi dilupakan. Nah, sementara ini dua dulu ya. Tanpa terasa kita sudah mendekati kembali dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan salah satu di antara keutamaan yang disebutkan oleh para sahabat Nabi adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau itu diibaratkan seperti angin yang bertiup yang tidak ada perhitungannya sama sekali. Nah, maka kami mengajak kepada saudara sekalian untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Sehingga kebahagiaan yang kita akan berikan kepada orang-orang yang nampaknya kurang beruntung, mereka tersenyum gembira, Anda yang insya Allah akan memanen pahala dari kegembiraan mereka. Maka dari setiap 10.000 yang Anda sedekahkan kepada kami melalui Yayasan Sayap Dakwah Organizer, ada 10.000 porsi buka puasa yang kita bagikan, 1.000 paket untuk yatim, du'afa dan mu'alaf yang akan kita berikan, dan pengadaan 1.000 kitab untuk kajian, dan 100 titik kajian Ramadan, penyelenggaraan i'tikaf, operasional dakwah dan kegiatan sosial yang lainnya. Maka insya Allah apabila umur kita tidak sampai ke bulan Ramadan, maka harapan kita, harta kita yang akan sampai di bulan Ramadan. Maka kami mengajak, jangan lupa sisihkan sebagian dari harta kita melalui rekening Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.